Lihat handphone ini, lihat kacamata ini, bisa dipakai dan bermanfaat. Ketika saya gerakkan naik ke atas, kemudian saya bersihkan, saya cuci menjadi cukup jernih. Kalau tidak, dibiarkan, dia mati statis. Benda mati selalu statis. Sudah sampai di situ. Kalau dia tumbuh berkembang, pasti ada Al-Hayy yang maha menghidupkan di situ, yang memberikan misi dan visi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, agar menghidupkan kembali manusia. Dengan apa? Dengan risalahnya. Jadi ar-risalah adalah kehidupan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ba'd. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur ini kita tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha tahu tentang apa yang kita lakukan, bahkan yang kita niatkan, yang kita inginkan. Pada waktu yang sangat-sangat luar biasa, waktu kita berzikir kepadanya, dan itu kenikmatan lain. Sekaligus dengan berzikir kita juga menikmati dan juga mensyukuri kenikmatan demi kenikmatan Allah Azza wa Jal. Ini adalah salah satu cara kita menikmati kenikmatan. Dengan apa? Dengan zikrullah, terus menyebut nama Allah. Dan itu satu aktivitas yang dahsyat luar biasa. Kenapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan zikir itu bisa melebihi berbagai jenis pahala, infak fisabilillah, perjalanan itu dan lain sebagainya, sampai puncaknya bisa melebihi kehebatan dari dari jihad fisabilillah. Ketika seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memerangi kezaliman dan orang-orang yang zalim yang tidak mau melepaskan kezalimannya, sehingga dia harus dibunuh, misalkan harus diperangi, dan kemudian dia pun akhirnya terbunuh, maka pahala berzikir bisa melampaui pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sudah barang tentu pada saat berzikir kita betul-betul mengingat Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh, sehingga ada satu hadis yang menyatakan qatratan, ya, dua tetes yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qatratud dam, tetesan darah ketika seseorang berjihad tadi di jalan Allah, kemudian dia wafat terbunuh. Satu tetes pertama saja sudah mengampuni berbagai dosa dan kesalahan. Yang kedua adalah qatratul dama atau qatratul adama. Yang satu adam, yang satu lagi adam'i, yaitu air mata. Tetesan air mata khasyatan lillah atau li khasyatillahi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dua tetes yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dalam rangka mengasah hati ini, pikiran ini, kepedulian ini, kesiapan ini dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan, terutama dalam mengatasi berbagai macam permusuhan yang dilakukan oleh musuh utama manusia, yaitu syaitan, yang terus mempengaruhi berbagai kalangan manusia dan jin untuk terus memusuhi mereka-mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai pada tingkat ketaatan itu diwujudkan dalam bentuk kemampuannya menyebarluaskan misi kenabian atau misi kesucian dan misi kemanusiaan, menyelamatkan manusia, harakatul inqadh, hal yang tidak akan pernah dibiarkan oleh syaitan untuk melakukan begitu saja, bahkan sampai pada tingkat memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, proteksi diri dan terus proteksi diri dengan memperkuat kognisi kita, pikiran kita dengan wawasan pengetahuan yang benar tentang kehidupan ini. Tentu saja tidak ada al-haq, kebenaran, kecuali datang dari Allah Azza wa Jalla, sebab dia adalah yang maha menciptakan. Disitulah kemudian kita juga benahi dan memperkokoh hati nurani kita, terutama keyakinan dan perasaan kita, perasaan sedih, takut, cinta, benci, semuanya harus kita tata kembali, dan tidak ada yang bisa menata hati ini kecuali
Allah Azza wa Jalla kembali, sebab Dia telah mengatakan atau memfirmankan di dalam surah Ali Imran ayat 24, wa'lamu annallaha yahul bainal mar'i wa qalbihi, ketahuilah bahwa Dia yang menghalangi dan membuat batas antara manusia dan hatinya. Sekali lagi saya ingatkan ayat ini untuk saya pribadi dan kita semuanya, bahwa tidak ada yang menguasai hati ini kecuali Dia. Buktinya apa? Buktinya kita seringkali merasakan sesuatu yang kita tidak pernah inginkan, tiba-tiba kita bersedih. Ada yang menginginkan kita bersedih bahwa saya pengen sedih hari ini, atau saya ingin kecewa, atau saya ingin bingung hari ini. Mungkin tidak pernah terjadi, atau kalaupun terjadi jarang sekali. Ya, jarang sekali itu terjadi. Itu kenapa? Karena ada yang maha mengendalikan hati ini, dan Dialah, tidak lain, oleh Rasulullah SAW dinyatakan bahwa hati manusia itu ada pada dua jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha, Dia kehendaki seperti Dia bolak-balik sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, zikrullah adalah salah satu cara kita terus memohon kepada Allah, mengingat kepada Allah Azza wa Jalla, menyatukan jiwa dan diri kita, konsentrasi untuk menyerap bimbingan, perlindungan, bahkan arahan, termasuk inspirasi dalam kehidupan ini. Salah satunya tentu melalui firman-firman-Nya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas di alam ini, dan juga yang sudah cukup rumuskan dengan sangat-sangat sempurna, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ayat berikut, bahkan surat berikut, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, dan itu biasanya dibaca dalam konteks ma'thurat sughra sampai di situ, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian surah Al-Falaq juga 3 kali, dan surah An-Nas juga 3 kali, dan itu punya nilai pahala yang dahsyat luar biasa juga. Namun sebelum itu, ketika kita akan melanjutkan dengan yang disebut dengan Al-Ma'thurah Al-Kubra, doa-doa terbesar ya dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai jejak sukses beliau buat umatnya, maka tentu harus dilanjut dengan surah-surah berikutnya dan ayat-ayat pada surah-surah berikut, antara lain yaitu surah Ali Imran ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebagaimana biasa, Alif Lam Mim, hanya Allah yang paling tahu tentang maksud dan kandungan simbol apa dari Alif Lam Mim. Bukan hanya sekedar huruf, tetapi makna dan kandungannya jauh lebih Dia mengetahui. Tetapi kita bisa menyimpulkan, sebagaimana para ulama menyimpulkan, Alif Lam Mim adalah ungkapan yang disebut dengan ayat mutaqatti'ah, atau ayat yang terputus-putus ketika kita membaca, dan memang terputus-putus dari sisi maknanya juga tidak langsung memberikan makna tertentu, tetapi itu merupakan sebuah tantangan bahwa huruf ini adalah huruf-huruf Al-Quranul Karim seperti Alif, Lam, dan Mim. Al-Quranul Karim tidak pernah lepas dari huruf-huruf hijaiyah yang tersusun atau terkandung dalam bahasa Arab. Saudara-saudara sekalian, huruf hijaiyah sekali lagi adalah huruf yang digunakan oleh Al-Quranul Karim. Lalu kenapa kalian, wahai bangsa Arab yang sejak lahir berbicara bahasa Arab, orang tua kamu sekalian bicara bahasa Arab, tidak mampu menghadirkan satu susunan ayat saja, apalagi Al-Quranul Karim, atau satu surah atau Al-Quranul Karim tidak mampu membuat susunan kata demi kata seperti Al-Quranul Karim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu tantangan Allah. Jika kamu masih meragukan Quran ini, tolong datangkan oleh kamu sekalian satu surah saja seperti Al-Quranul Karim. Ketika ada satu kelompok yang kita kenal dalam sejarah dengan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta, dan juga para pengikutnya, syuhada akum, di situ mereka bisa menyaksikan kehebatan Musailamah waktu itu pada saat menghadirkan satu surah tentang al-fil, misalkan al-fil atau wal-fil gitu, demi gajah,
wa nailuhu tawil, itu seperti itu. Bicara tentang hal yang tidak terlalu signifikan, bicara tentang seekor gajah kemudian belalainya panjang, iya siapa yang nggak tahu tentang itu semuanya. Tapi bedakan ketika Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dengan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ungkapannya berbeda. Mungkin antara gajah dengan onta itu juga tidak jauh berbeda, sama-sama binatang yang cukup besar, tetapi cara menyusun, mengungkapkan, membentangkan dan mendeskripsikan sesuatu seperti binatang ini sangat berbeda. Ketika Allah mengatakan atau ketika Allah bicara tentang tentara fil, misalkan tentara gajah, itu juga berbeda sekali. Jelas sangat-sangat tidak mampu manusia menghadirkan satu ayat saja, apalagi satu surah, bahkan satu Al-Quranul Karim. Nah, Alif Lam Mim mengingatkan pada kita di pagi hari akan kebesaran keagungan Allah, bahwa seluruh alam ini juga kalau dirumuskan dan disimpulkan hanya terdiri dari kata-kata yang dalam ayat yang lain ketika Allah mengajarkan Adam alaihissalam, kata-kata itu bertransformasi menjadi nama. Ini namanya apa? Ini namanya lantai. Ini namanya apa? Ini kain. Ini namanya apa? Baju. Ini namanya apa? Kacamata. Ini namanya apa? Disebutkan. Nama-nama itu diajarkan pada Adam alaihissalam. Nah, saudara-saudara sekalian, tantangan daripada surah atau ayat mutaqatti'ah yang terputus ini, sekali lagi, seluruh, bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang kalian gunakan dimanapun, itu Allah telah merumuskan kata demi kata yang tersusun begitu rapi menjadi kalimat-kalimat dalam Quran, kitab sucinya. Itu ada yang namanya ayat, ayat menjadi surah, surah menjadi satu Al-Quranul Karim. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan pun menggunakan kata dan kalimat yang Allah ajarkan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ketika Allah menciptakan dengan berbagai latar belakang suku bangsa, syu'uban wa qaba'il, bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah, suku-suku, tribes. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kamu sekalian, mengenal budayanya, bahasanya, karakternya dan lain sebagainya. Dan secara kemanusiaan, Allah tentu saja sebagai pencipta maha tahu tentang seluruh karakter bangsa ini, dan Allah maha tahu bagaimana cara menyatukan mereka. Kana nasu ummatan wahidah, manusia ini adalah satu umat, satu nation, satu bangsa, yaitu bangsa yang dilahirkan dari Adam dan Hawa, satu akar nenek moyang. Lalu kenapa mereka berselisih pendapat? Itulah ketika mereka diciptakan oleh Allah dengan akal fikiran plus dengan nafsunya, terjadilah dinamika kehidupan yang membuat manusia tarik atau ditarik antara nafsu dan akal sehatnya. Terjadilah berbagai macam perselisihan di antara mereka. Maka para nabi dan para rasul diutus oleh Allah membawa kitab Allah, wahyu Allah. Untuk apa? Menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dan itu salah satu visi dan misi dari kenabian diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Misi kerasulan para rasul adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan perselisihan adalah akar daripada perpecahannya manusia menjadi kelompok-kelompok bangsa-bangsa yang tidak hanya tercabik oleh faktor suku, kelahiran, negara, tetapi juga oleh ide, gagasan, pemikiran, hati nurani dan seterusnya. Karena kalau kita bicara kita sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa Arab tidak jauh berbeda, sama-sama tercipta atau diciptakan dengan struktur tubuh yang sama, sehingga ilmu kedokteran pun tidak jauh berbeda prinsipnya antara kedokteran yang bisa diterapkan di Arab atau di Amerika dengan yang diterapkan di Indonesia. Yang berbeda hanyalah masalah kebijakan dan kepentingan yang sering terjadi antara manusia, apalagi di tengah COVID-19 seperti ini. Hamba-hamba Allah sesudah itu kemudian Allah mengatakan, dan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, diawali surah Ali Imran ayat 1 sampai 2 ini diawali dengan
Alif Lam Mim, sebuah tantangan, challenge terhadap manusia. Kemudian dan sekaligus menjelaskan dan mengisyaratkan bahwa seluruh alam ini ketika dirumuskan menjadi konsep demi konsep, variabel demi variabel, maka akan tersusun dari kata demi kata yang tidak lain itu adalah nama demi nama, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihi salam. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah la ilaha, tidak ada Tuhan, ilahun, yang berhak disembah di sini. Kenapa? Karena faktor jasanya, kasih sayangnya, kehebatannya dan lain sebagainya, seluruhnya disucikan dan dibersihkan, ditarik habis. Seluruh akar kasih sayang, kekuasaan, kehebatan, keselamatan itu seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah tidak ada Tuhan. Kalau ilah ini diganti dengan sifat-sifat Allah yang 20, la wujuda illallah misalkan, kemudian la qidama, ya, wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi dan seterusnya, kita ganti dengan itu illallah, 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 illallah dan seterusnya. Begitu halnya kalau kita ganti dengan al-asmaul husna yang 99 diantaranya, misalkan la rahmana illallah, la rahima illallah, la qudusa illallah, la salama illallah, as-salama illallah. Tidak ada yang maha menyelamatkan kecuali Dia, tidak ada yang maha memberikan kasih dan sayang kecuali Dia, tidak ada yang maha rahman dan tidak ada yang maha rahim, tidak ada yang maha suci, bersih dari seluruh kepentingan yang ada atau dinisbatkan ke sesuatu yang tidak layak terhadapnya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan bersih itu. La sabura illallah, la syakura illallah, tidak ada yang maha bersabar dengan perilaku manusia yang diciptakannya, yang setiap hari dijaga dan dirawat oleh Allah melalui para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dijaga malam harinya. Sebagaimana iman kepada malaikat adalah salah satu fungsi di antara para malaikat, itu adalah menjaga dan merawat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang jumlahnya tentu malaikat jauh lebih banyak dibandingkan dengan tatanan alam semesta atau tata surya ini. Saudara-saudara sekalian, la ilaha, di situ kita seorang mukmin mengingat, yang diingat kita adalah Allah, yang tidak ada satupun yang melekat pada diri kita yang kita butuhkan kecuali Allah maha dalam segala sesuatunya. Apa yang kamu butuhkan? Di sini tinggal persoalan seberapa yakin kita pada saat membaca la ilaha illallah, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan, imanan wahtisaban, tidak ada di situ kecuali iman dan berharap, ihtisab. Kita berhitung hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tentu tidak pernah perhitungan dengan kita, menganugerahkan apapun kepada kita, manusia beriman atau tidak di bumi, hak mereka diberi oleh Allah. Bahkan jangan heran kalau orang yang tidak beriman kepadanya bisa lebih besar pemberiannya dari Allah, bisa lebih besar anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, la ilaha illa, tidak ada kecuali Dia, Allah Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurus sendiri karena Dia maha berdiri sendiri, Al-Qayyum maha berdiri sendiri dan maha mengurus makhluknya. Dalam terjemahan ada diungkapkan seperti itu. Al-Hayy, sumber daripada kehidupan adalah dari yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Dengan apa? Wa nafakha fihi min ruhi, dengan meniupkan pada tubuh manusia yang baru diciptakan dengan segumpal daging, segumpal darah, kemudian jadi yang namanya embrio. Kemudian ditiupkan ruh. Saat ditiupkan ruh dariku, kata Allah, ruh itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla, dari yang maha hidup, sehingga terjadilah proses kehidupan dalam diri manusia. Mulailah janin itu bergerak dalam tubuh seorang ibunda
dan itu merupakan kebahagiaan pertama atau kebahagiaan yang kedua setelah terjadinya dinyatakan bahwa Anda hamil. Semua ceria, suami apalagi istri merasakan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa, walaupun itu berat, tapi dia tanggung beban itu dengan kebahagiaan dan harapan. Harapan apa? Lahir darinya sebuah keturunan yang baik nantinya, fisiknya, pemikirannya, akalnya, hatinya, jiwanya, dan kontribusinya terhadap kemanusiaan. Paling tidak menjaga kelestarian manusia seperti yang terjadi sekarang atau dibutuhkan hari ini di negara-negara maju, ketika kebebasan seksual itu tidak terkontrol sama sekali, tidak ada ikatan, mereka kapan saja melakukan itu. Apa yang terjadi hari ini? Krisis kemanusiaan, bukan hanya krisis mental, jiwa dan lain sebagainya, bahkan krisis jumlah manusia, karena tingkat kelahiran jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian. Apa yang bakal terjadi? 50-100 tahun yang akan datang, bangsa itu akan punah. Dengan mau melahirkan saja itu sudah berkontribusi terhadap ketahanan dan kelanjutan kesinambungan yang namanya manusia, terutama buat bangsa tersebut, suku tersebut. Itulah pernikahan. Nikah mengikat, dengan ikatan itu semuanya bahagia, mau berkorban dalam kebahagiaan bersama-sama. Al-Hayy, Dialah Allah yang maha hidup dan menghidupkan manusia, tidak hanya sampai dia mati, tapi dengan generasi yang diturunkan darinya. Cara Allah menghidupkan, misalkan menghidupkan saya, mungkin saya hanya 60 atau 80 tahun, sesudah itu akan wafat, tapi akan lahir keturunan. Atau saat sekarang pun sudah mulai berkembang keturunan kita. Itu cara kita terus dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dihidupkan dengan jasa-jasa pengetahuan dan athar apa yang sudah pernah kita tinggalkan dalam bentuk kebaikan sudah barang tentu bagi generasi berikutnya. Al-Hayy Al-Qayyum, Dialah yang maha berdiri sendiri. Seluruh permasalahan hanya ada pada dua sisi, hidup atau mati. Ketika kita melihat pohon itu hidup, luar biasa kontribusinya, oksigennya. Tetapi ketika kita melihat pohon itu mati, hanya berpikir untuk dibakar, dijadikan kayu bakar atau benda-benda lain seperti kursi dan lain sebagainya, dan sudah statis. Kematian menggambarkan sesuatu yang statis, sesuatu yang stuck, sudah selesai sampai di situ. Tapi kehidupan mewariskan sebuah dinamika yang terus berkembang, terus berkembang. Itulah tanda kehidupan. Ketika hati itu hidup, jiwa itu hidup, pikiran itu hidup, saat itulah banyak yang bisa dilahirkan oleh manusia. Kreativitas, pemikiran, ide, gagasan, teknologi dan lain sebagainya. Begitu halnya dengan perasaan yang hidup, terjadilah kasih sayang yang menyebar di mana-mana dan seterusnya. Empati, saling membantu, saling menghormati dan seterusnya. Dan ternyata misi kenabian itu pun, misi kerasulan dan dakwah Islamiyah pun seperti pada ayat yang ayat 24 tadi dari surah Al-Anfal, oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi tadi, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Istajibu artinya apa? Respon cepat, jawab panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kita salat, jawab. Ketika Allah menitipkan atau menginspirasikan atau mewahyukan pada hati nurani kita, misalkan kamu coba segeralah kembali ke ini, berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla, jawab itu. Setiap manusia punya hati kecil namanya, atau bisikan hati yang positif. Saat dia melakukan keburukan, langsung hati itu mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Oh iya. Disitulah segera kembali, dan kembali adalah konsep taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada yang maha memiliki hati nurani. Istajibu lillah walir rasul, dan juga kepada Rasul. Dijelaskan Rasul yang mana? Idza da'akum lima yuhyikum, manakala Rasul ini yang diutus Allah itu mengajak kamu, mendakwahi kamu, lima yuhyikum, untuk sesuatu
sesuatu yang menghidupkan kamu sekalian. Lagi-lagi pesan dari Al-Hayy adalah menghidupkan. Dakwah ini menghidupkan pikiran kita, menghidupkan sesuatu yang sudah stagnan, sudah macet, mikir macet. Udahlah saya begini aja, memang kondisinya sudah seperti ini. Pertama kali banyak di antara mereka yang menyerah dengan kondisi jahiliyah waktu itu. Ya sudahlah, kehidupan ini sudah dikuasai oleh raja-raja kecil, kepala-kepala suku yang luar biasa hebat, luar biasa dahsyat, bahkan sampai pada tingkat otoriter. Mereka stuck sampai di sini. Arab waktu itu tidak bisa melahirkan kebudayaan termasuk bangsa, bahkan peradaban. Stuck sampai di situ. Bahkan peradaban fisik yang ditinggalkan oleh orang-orang terbaik, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan rintisan awalnya oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika kota Makkah itu diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail serta Hajar dalam sebuah peradaban, jangan dilihat dan jangan dibandingkan bangunan itu seperti bangunan yang dibangun oleh Romawi waktu itu dan juga Persia. Bangunan itu begitu sederhana dan tidak dikembangkan waktu itu. Mereka bahkan menggunakan bangunan itu, yaitu bangunan Ka'bah, hanya sebagai tempat ibadah, tempat menipu daya sekelompok bahkan kaum pembesar-pembesar mereka, pemimpin mereka yang menipu dan mengeksploitasi kepercayaan mereka kepada Ka'bah waktu itu, yang pada akhirnya diciptakanlah yang namanya patung-patung di sekitar itu untuk disembah, tetapi intinya adalah untuk menjaga loyalitas mereka terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Wajar kalau kedatangan Nabi SAW itu menghidupkan kembali pikiran-pikiran mereka yang sudah mati, saraf-saraf mereka yang sudah tidak berfungsi dihidupkan kembali dengan la ilaha illallah yang maha menghidupkan, la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang maha menghidupkan dan maha memelihara seluruh makhluknya, maha mandiri. Allah Azza wa Jalla maha berdiri sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang terjadi? Dan sekarang sudah 1400 lebih dari mulai Nabi merubah cara berpikir mereka dan pada akhirnya menaklukkan kota Makkah kembali setelah Nabi mempersiapkan diri dengan umatnya dalam satu tatanan kehidupan yang berperadaban yang sudah maju jauh lebih tinggi. Kembali ke Makkah dan Makkah pada akhirnya ditaklukkan tanpa darah yang ditumpahkan sedikit pun, yaitu dengan sebuah gerakan peradaban waktu itu. Gerakan peradaban yang membuat kota Makkah tunduk dan patuh, sehingga terjadi saat itu peralihan. Lihat, peralihan peradaban, peralihan kekuasaan, peralihan loyalitas yang tadi terus dijaga dengan cara-cara mengeksploitasi tradisi mereka, dirubah dengan sebuah konsep Islam, nur, cahaya yang pernah kita kupas pada ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, melepaskan mereka, dikeluarkan, ditransformasi dari kebodohan atau dari kegelapan demi kegelapan yang membuat mereka semakin bodoh, taat dengan ketaatan yang salah dan keliru kepada cahaya yang dahsyat luar biasa, cahaya Islam. Tanwiruhum, mencerahkan mereka, enlighten them, mencerahkan mereka. An-nur. Saudara-saudara sekalian, hari ini apa yang bisa kita lihat? Makkah dan Madinah menjadi tempat yang luar biasa, peradabannya cukup tinggi, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi yang terpenting adalah dia menjadi destinasi wisata rohani yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia. Disinilah kekuatan peradaban Islam
yaitu peradaban ilahiyah, peradaban robbaniyah, hadarah robbaniyah, madaniyatul ilahiyah, peradaban yang didasarkan pada keimanan yang bisa membuat hal yang jauh lebih dahsyat, yang sampai hari ini belum ada yang mengalahkan Makkah maupun Madinah dalam menghadirkan manusia yang bisa dalam tanda petik berwisata religius, didasarkan wisata itu kepada wisata iman mereka untuk disempurnakan di situ dengan lipat ganda pahala 100.000 satu rakaat di sini, 100.000 di sana. Penghargaan itu hanya bisa diterima oleh keimanan yang sempurna. Berapa ribu, berapa juta, bahkan berapa pound sterling pun dikeluarkan untuk bisa hadir dan menunaikan ibadah haji atau umrah di Makkah Al-Mukarramah, yang intinya adalah ada pada aktivitas peradaban yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengingatkan pada sebuah keturunan yang melahirkan sebuah peradaban entah berapa ribu tahun lamanya. Ada yang mengatakan 5.000 atau mungkin sudah 10.000 tahun, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas, sebuah bangunan sederhana yang waktu itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail dengan luas yang tidak terlalu luas waktu itu, dia menjadi tempat dan pusat perputaran kemanusiaan waktu itu, pusat penyatuan manusia seluruh dunia dari berbagai suku dari berbagai suku, bangsa dan negara bisa hadir ke tempat itu dengan ikatan satu, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saudara-saudara sekalian, berzikir dengan ayat ini. Berzikir dengan ayat ini adalah berzikir dengan satu konsep yang telah begitu besar melahirkan peradaban-peradaban manusia. Bahkan kesesuaiannya, aktualitas konsep ini masih terus bertahan. Karena intinya manusia adalah satu. Dengan prototipe Nabi Adam alaihissalam, satu. Ada hati, ada kepala, di dalamnya ada otak, kemudian ada cara dan fungsi berpikir, merasakan, meyakini, dan berperilaku. Mau kecil, mau besar, tinggi seperti Nabi Adam, kurang lebih 60 hasta, mungkin sekitar 30 meter, dengan kita yang sekarang tidak sampai 2 meter. Intinya sama manusia itu, dan peradaban yang dilahirkannya juga tidak jauh berbeda, sama tentang kekuasaan, tentang rumah, tentang tempat ibadah, semuanya tidak jauh berbeda dari bangsa-bangsa tersebut. Bahkan peradaban bangsa seperti ini yang beriman dan memiliki dasar keagamaan yang kuat bisa jauh melampaui variasi peradaban dibandingkan dengan mereka yang tidak bertuhan atau ateis seperti komunisme. Apa yang dilahirkan oleh ateisme? Apa yang dilahirkan oleh komunisme? Hanya sisi-sisi kehidupan yang sangat-sangat kecil dan sedikit. Sementara dia menegasikan, meniadakan pikirannya sendiri dan hati nuraninya sendiri. Hanya terbatas pada pergaulan yang enak, saling membahagiakan, selesai sampai di situ. Kalau mau bikin sesuatu yang yuk kita sama-sama bisa menikmati. Setelah itu apa? Tidak ada. Tapi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah adalah peradaban yang ditawarkan olehnya, sebuah peradaban yang sangat komprehensif, lengkap, bahkan beyond, melampaui bumi ini, melampaui seluruh kepentingan yang ada pada dunia ini. Kita sudah diajak untuk mempersiapkan peradaban yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yang jauh dahsyat. Peradaban itu sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hamba-hamba Allah, begitu asyik dan indah ayat ini. Saat kita baca dan menerawang hati kita,
melihat sejarah dan betapa besarnya kalimat ini yang dikenal dengan kalimatul ikhlas, yang ketika ditawarkan kepada bangsa Arab waktu itu oleh Nabi SAW, mereka siap untuk membeli seluruh perjuangan Nabi dengan apa? Dengan kalau yang kau inginkan adalah harta, kami jadikan kau orang yang paling terkaya di kalangan bangsa Arab. Kalau kau ingin menjadi orang yang mencintai seorang perempuan, aku akan carikan wanita yang paling cantik dan paling hebat, cocok dengan dia. Kalau dia ingin tahta, kami siap menjadikan engkau sebagai seorang raja atau seorang pimpinan di antara kami. Tapi semua tawaran itu ditolak oleh Nabi SAW, karena risalah ini bukan untuk sesuatu yang sifatnya dunia tadi, walaupun ketika-tiganya hal yang tetap dijaga, dirawat oleh Islam, dan risalah ini mengembangkannya, bahkan bagaimana cara menghormati seorang wanita, bukan untuk sekedar dinikahi, tetapi menjadi salah satu di antara penegak bangsa dan negara itu sendiri, tonggak. Bahkan kelahiran suatu bangsa itu ada dan lahir dari rahim seorang wanita, terutama yang muslimah. Ketika ditawarkan seperti itu oleh mereka kepada Nabi, Nabi menolaknya. Aku hanya ingin kalian mengucapkan dan meyakini satu kalimat. Kata mereka, jangan satu kalimat, 100, 1000 kalimat, nggak ada masalah. Ketika ditawarkan, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Langsung mereka menolak, resisten, mundur. Maaf kalau itu tidak. Hadirin sekalian, hamba-hamba Allah, disinilah pemahaman demi pemahaman penting untuk terus kita jaga, kita rawat. Lewat zikrullah kita terus menyerap pemahaman yang bersumber dari Allah. Allah merzukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Pemahaman yang ingin kita dapatkan dari zikir kita terhadap atau dengan la ilaha illallah diantaranya. Bahkan puncak zikrullah adalah la ilaha illallah itu sendiri adalah pemahaman para nabi. Hafalan para rasul bukan hanya sekedar menghafal kata hurufnya, cara mereka menjaga kalimat ini dengan baik, dengan pikirannya, dengan hatinya, dan dengan tingkah laku serta perbuatannya. Ilham para malaikat yang didekatkan oleh Allah ke sisinya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi memahami la ilaha illallah sangat penting, dan di sini seluruh umat manusia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dengan seluruhnya mengembalikan kepada Allah. Seluruh kepentingan pun hanya berurusan pada Allah. Apa yang ditakutkan oleh sekelompok orang ketika Islam menyebar kepada mereka? Bukankah dengan Islam yang diterima dan difahami dan akhirnya mereka kembali kepada Allah? Tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan. Yang ada adalah mereka menikmati fasilitas. Sampai hari ini, saat mereka tidak beriman kepada Allah pun, mereka menikmati fasilitas seluruh alam yang diciptakannya. Siapa yang mengubah, terus mengolah dan merawat? Satu saja, udara. Udara yang kita kotori dengan polusi yang dahsyat luar biasa. Allah mempersiapkan matahari ditambah dengan tumbuh-tumbuhan terutama yang berdaun hijau lebat. Saat memasuki matahari yang sudah memanasi itu seluruh tumbuhan, kemudian dia terbenam, maka tumbuhan mulai berfungsi. Sebelumnya tentu berfungsi mensuplai oksigen, dan di malam hari dia melakukan proses fotosintetis sampai pada akhirnya terjadi penyucian kembali, dicuci udara melalui proses fotosintetis. Semakin banyak di wilayah itu tumbuh-tumbuhan yang hijau, maka semakin efektif, dan oksigen yang dikeluarkan pun semakin banyak. Allahu Akbar. Pertanyaannya, siapa yang melakukan sistem itu? Siapa yang membuat sistem dan proses ekologi begitu indah itu? Ada yang mengklaim? Ada yang berani mengaku itu semuanya? Atau kita cukup mengatakan, oh ini gejala alam?
Impossible. Udara itu sesuatu benda mati yang bergerak. Kalau bergerak berarti ada yang menggerakkan dong. Lihat handphone ini, lihat kacamata ini, bisa dipakai dan bermanfaat. Ketika saya gerakkan naik ke atas, kemudian saya bersihkan, saya cuci menjadi cukup jernih. Kalau tidak, dibiarkan, dia mati statis. Benda mati selalu statis. Sudah sampai di situ. Kalau dia tumbuh berkembang, pasti ada Al-Hayy yang maha menghidupkan di situ, yang memberikan misi dan visi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, agar menghidupkan kembali manusia. Dengan apa? Dengan risalahnya. Jadi ar-risalah adalah kehidupan itu sendiri. Allahu akbar, hamba-hamba Allah. Luar biasa kajian kita pada pagi ini. Mungkin tidak cukup waktu kalau kita bentangkan, kita kupas, kita obrolkan di forum ini. Hanya 2 ayat ini saja, itu luar biasa. Itulah kenapa kehebatan dan keluar biasaan kandungan ini dirumuskan dengan kalimat yang singkat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian mengikat kita jadi hamba Allah. Jadi muslim adalah jadi hamba Allah, bukan jadi hamba orang muslim lagi, bukan jadi hamba si A, si B, si C, bukan jadi hamba yang tunduk pada bangsa lain. Disinilah lagi-lagi pengalaman sejarah pada masa lalu ketika raja-raja tidak mau beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang melatar belakangi itu? Mereka takut loyalitasnya lepas, kehilangan kekuasaan, kehilangan berbagai macam kepentingan. Bukankah pada saat kita hilang dari si A, si B, si C yang juga sangat terbatas, apalagi dari rakyatnya yang tidak punya apa-apa barangkali, kehilangan loyalitas, kembali kepada yang maha loyal terhadap kita, dan kita pun pada akhirnya begitu loyal kepadanya. Allah wali tempat kita menyerahkan loyalitas, dan Allah pun begitu setia mendampingi hambanya yang beriman. La yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi perjanjiannya. Kalau Allah sudah berjanji menjamin hambanya yang beriman itu tidak pernah akan merasa sedih dan tidak akan pernah merasa takut. Tentu bukan berarti hilang rasa sedih dan takut itu, tetapi ditempatkan secara tepat. Itulah cara kita mensikapi rasa sedih dan rasa takut itu. Sedih, takut kalau saya tidak jadi hamba Allah, kalau saya tidak diterima menjadi hamba Allah, itu tepat. Sedih kalau saya tidak jadi pejabat, sesuatu yang tidak tepat. Sedih kalau saya tidak jadi orang kaya, tidak tepat. Sedih kalau melihat kekayaan tidak bisa ditempatkan pada sesuatu yang bermanfaat, itu tepat. Islam dengan Qur'annya yang juga disebut nama Quran itu dengan Al-Furqan, pembeda, mencerdaskan kita untuk menentukan pilihan dan membedakan sekaligus mana perasaan yang tepat dan mana perasaan yang tidak tepat, mana yang pikiran penuh dengan petunjuk dan mana pikiran yang sesat. Hamba-hamba Allah, pagi ini sekali lagi adalah pagi yang berbahagia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum adalah ayat yang menggerakkan saya duduk di sini untuk bercerita tentang sebuah pengalaman yang sangat sedikit sekali, sedikit pengetahuan dan informasi yang didapat, tapi mudah-mudahan bermanfaat masyarakat muslimin. Sekali lagi, menjadi seorang muslim adalah menjadi manusia yang bebas, merdeka dan objektif, karena kita saat itu hanya menjadi hamba Allah yang tadi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang kita imani, kita sembah, bahkan kita serahkan diri kita adalah Dia yang maha hidup, yang menghidupkan seluruh sel-sel kita dengan regenerasi setiap detik, setiap saat. Tanpa proses itu kita akan stuck tubuh kita. Bahkan saat kita dihidupkan dengan roh, saat itulah kita merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Saat roh dicabut, kematian terjadi. Siapa yang bisa melakukan itu?
Hanya Dia yang maha menciptakan, hanya Dia yang maha hidup dan menghidupkan, dan Dia pula yang berhak dan paling berkuasa untuk mematikan. Dan itu termaktub dalam surat kerajaan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan, suratul Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu sekalian, mana di antara kamu yang lebih baik amal perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, semakin panjang dan terus panjang kalau kita terus lanjutkan, maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya, dengan Islam kita menemukan kebebasan yang sebenarnya. Nah pada saat itu kita hanya jadi hamba Allah yang maha dalam segala-galanya. Siapapun silakan. Haruskah takut dengan Islam? Haruskah takut dengan kepentingan saya atau kita akan kehilangan sesuatu? Tidak. Justru saat kembali kepada Allah, kita pun akan mampu menemukan yang selama ini hilang dari diri kita. Tetaplah bersama di channel ini, semoga terus bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.